Kota Sibolga, negeri berbilang kau, akrab disapa seperti itu. Daerah yang terletak di pesisir pantai barat Sumatera ini pernah menjadi ibu kota Keresidenan Tapanuli pada masanya. Selain itu, daerah ini juga memiliki beragam cerita rakyat atau legenda, seperti cerita legenda Putri Rundu, terbentuknya Pulau Situngkus, dan banyak hal lainnya. Salah satu cerita rakyat yang saat ini tidak terdengar lagi dan tidak diketahui generasi milenial kota ini adalah cerita tentang Batu Mande Rubiah atau Batu Putih di ujung Sibolga. Dulunya sosok Batu Mande Rubiah ini terletak di antara bebatuan besar yang siang malam menahan hempasan ombak. Cerita rakyat ini berawal dari cerita masyarakat. Tentu batu berwarna putih yang sudah ratusan tahun menahan hempasan ombak dan gelombang laut Teluk Tapian Nauli. Cerita tragis di tanah pesisir ini menceritakan tentang kesetiaan seorang istri yang ketika itu dipanggil Mande Rubiah, yang siang malam berpanas dan berhujan menanti kepulangan suaminya dari tengah laut pada sebuah batu yang persis menghadap Pulau Poncang. Sampai pada akhir hayatnya, di batu tersebut, Mande Rubiah tidak pernah melihat kedatangan suami yang dicintainya pulang dari laut. Abang pernah dengar gak cerita Batu Mande Rubiah? Enggak. Ya betul, seandainya ada batu itu bisa menarik para pengunjung wisata Di pantai ujung di Sibolga. pantai ujung Sibolga. Itu harapan abang ya. Itu kan istilahnya bang, legendanya kan orang belum tentu juga termasuk orang sini, belum tentu juga tahu semua. Saya saja orang asli sini belum pernah dengar legenda itu. Cuman karena ada objek wisata, kan sekarang orang panutannya objek wisata yang terbaru gitu, pantai ujung Sibolga. Kan kemarin itu belum ada nih. Orang jadi datang itu bukan karena legenda, tapi karena ya nama objek wisata itu. Tapi karena abang bilang udah ada legenda, ya mungkin kemungkinan besar kan orang yang peminat wisata-wisata itu juga ada yang pengen tahu kok ada sih namanya pantai ujung Sibolga gitu. Ujung Sibolga kan masih ada sana-sana lagi gitu. Jadi kalau misalnya ada legenda itu sih kayaknya lebih apa juga, lebih menarik juga, unik gitu sih karena batunya sampai jadi putih gitu. Harapannya ya legenda itu sih kan biar orang tahu juga sampai turun-temurun. Legenda itu pasti selalu ada, kayak legenda Danau Toba. Kita tahu sampai sekarang Danau Tobanya pun udah dibentuk entah kayak mana kita masih tahu. Kalau legendanya itu entah, aku sih kurang tahu juga ya. Yang aku tahu itu legenda Sampuraga. Sampai sekarang dia udah diperbarui sampai orang-orang jauh pendatang tahu gitu. Kalau legendanya itu dari anak yang durhaka. Jadi kalau pantai ujung Sibolga ini ada legendanya, ya sebaiknya kayak dipaparin juga gitu biar kita tahu ini punya legenda, bukan hanya tempat wisata objek-objek biasa aja. Ya. Terlupakannya cerita tragis ini akibat sosok Batu Mande Rubiah atau batu putih di pantai ujung Sibolga itu tidak terlihat lagi karena telah dihancurkan untuk dilakukannya reklamasi dan renovasi pantai ujung Sibolga tersebut menjadi objek wisata pantai ujung Sibolga. Puluhan tahun lalu, batu putih Mande Rubiah itu selalu menjadi tempat bakoda atau berfoto bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah yang datang piknik ke ujung Sibolga menyaksikan deburan ombak dan matahari terbenam. Sepotong cerita dari kisah tragis Mande Rubiah disampaikan oleh Ibu Sofina Siregar yang pada masa lalu akrab dipanggil Kak Fin, warga kota Beringin yang kini bermukim di Sibuluan, Tapanuli Tengah. Sedikit saya dapat menceritakan ya dek ya. Pertama sekali saya dengar cerita bahwa
ada ibu mandi rupiah itu menikah dengan seorang ya laki-laki kita katakan, tapi mereka satu marga. Mereka satu marga, tidak diterima mereka di kalangan. Karena satu marga disuruh mereka pindah dari kalangan dan diusir mereka keluar dari kalangan. Setelah itu mereka berjalan dari kalangan, berjalan kaki. Mereka sampai di ujung Sibolga. Mandi rupiah tersebut berjalan dengan suaminya sampai di ujung Sibolga. Nah, mereka duduk di atas batu. Di atas batu berpikir-pikir. Bapak itu juga melihat bahwa ada di sana nelayan dengan perahu-perahunya akan berangkat ke laut. Jadi bapak itu minta izin kepada nelayan tersebut akan ikut dia pergi menangkap ikan ke laut. Dan juga disampaikan kepada istrinya, oh istriku di sinilah tinggal, tunggu saya di sini sampai saya kembali lagi katanya. Dan jangan pergi-pergi, itulah katanya. Menunggu seterusnya tidak pulang-pulang bapak tersebut. Dan ditanya oleh ibu itu kepada bapak itu, adakah nampak suami saya? Kata, di laut mereka tidak ada berjumpa dengan bapak itu. Ya, ibu itu menunggu seterusnya, sampai di situ dia tidur, di situ dia sholat segala. Dia ada membawa seperangkatan kain sholatnya itu. Dia memakaikan sholat yang putih. Dia di sana terus menunggu sampai akhirnya ingin berjumpa dengan suaminya, tapi tidak kunjung jumpa, tidak datang. Jadi dia di sana duduk, ya menangis ya segala lah apa yang dipikirkan oleh ibu tersebut. Jadi sampai dia di situ meninggal dunia. Sejak hilangnya batu putih itu, cerita tentang Mandi Rubiah pun seakan hilang dari ingatan masyarakat kota Sibolga. Tim liputan N2 STV akan melengkapi cerita tragis batu Mandi Rubiah dalam edisi khusus Potret Nagari. Rizky Ramadan, tim liputan N2 STV.